Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Wairata dengan NIM 8257354116. Saya berasal dari UT Daerah Ambon dengan program studi PGSD. Di saat ini saya akan mempraktekkan modul LKP modul 7 KP2 sifat bayangan pada lensa dan cermin, dengan judul percobaan yaitu mengamati pembentukan bayangan pada lensa sederhana dari air dan cermin pada sendok. Tujuan percobaan yaitu 1. Mengamati bagaimana benda transparan berisi air dapat membiaskan cahaya seperti lensa cembung. Yang kedua, mengamati perbedaan sifat bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung dengan menggunakan alat sederhana yaitu sendok. Alat dan bahan yang digunakan saat ini yaitu percobaan bayangan, yaitu yang pertama ada gelas yang sudah berisi oleh air, kemudian ada senter, ada sendok, kemudian ada kertas warp, dan juga ada mistar. Nah, sekarang kita masuk pada prosedur pembiasan cahaya. Iya, dari hasil pengamatan terhadap percobaan tadi, maka yang pertama pada botol yang berisi air, kondisi atau jarak pada botol yang berisi air, botol dekat dengan objek kertas di belakang botol, pengamatannya yaitu bayangannya membesar, objek terlihat lebih besar lewat botol. Di situ terlihat bahwa sifat bayangan yaitu bayangan maya diperbesar. Waktu botol agak jauh pada kertas putih di belakang, di situ bayangan berbentuk pada kertas dan tanpa kabur dia terbalik pada jarak yang tertentu. Sedangkan sifat bayangan pada botol yang agak jauh yaitu bayangan nyata terbalik. Kemudian yang ketiga, posisi botol sangat jauh dari kertas, maka bayangannya dia akan hilang karena dia tidak fokus. Jadi sifat bayangan yaitu tidak terbentuk karena botol sangat jauh dari kertas. Dari hasil pengamatan pada cermin sendok yaitu yang pertama, permukaan cekung, bayangannya terbalik jika jarak bayangan bisa terbalik, terkadang membesar jika diletakkan dekat. Sifat bayangan pada cermin cekung yaitu dia nyata terbalik atau maya tegak tergantung pada jarak. Yang kedua, bagian cermin cembung yaitu bagian luar sendok yaitu bayangan selalu tegak dan bayangannya lebih kecil. Sifat bayangan pada cermin cembung yaitu bayangan maya, tegak dan diperkecil. Kemudian pada yang ketiga yaitu tetesan air di atas kertas. Dari hasil pengamatan yaitu detail objek tampak terbesar di bawah tetesan, sehingga sifat bayangan pada tetesan air di atas kertas yaitu maya diperbesar. Dari hasil pengamatan ini kita dapat menarik dapat memberikan pelajaran buat kita bahwa botol atau gelas berisi air berfungsi sebagai lensa karena permukaannya melengkung dari air.
memecah berkas cahaya dan dapat mengumpulkan sinar menuju satu titik fokus. Ketika posisi botol ini atau objek dan layar tepat atau jarak yang sesuai, maka terbentuk nyata pada layar yang seringkali terbalik. Jika objek sangat dekat ke botol, maka kita melihat objek terlihat lebih besar saat melihatnya melalui botol. Di situ bayangan maya dan diperbesar. Tetesan air pada permukaan memiliki hampir sferis sehingga juga bekerja sebagai lensa yang kecil yang membesar bagian objek di bawahnya. Itulah sebabnya tetesan air sering digunakan untuk memperbesar teks yang kecil. Sendok menegaskan bahwa perbedaan cermin cekung dan cermin cembung. Bagian dalam adalah cekung dapat mengumpulkan sinar, di situ menciptakan bayangan nyata atau terbalik bila jarak diletakkan sesuai. Sementara pada bagian luar sendok yaitu cermin cembung menyebarkan sinar sehingga bayangan selalu tampak lebih kecil dan tegak atau bayangan maya. Kesalahan dan faktor yang mempengaruhi hasil yaitu ketidakakuratan permukaan botol, gelembung udara, pencahayaan yang kurang, dan ketidakstabilan posisi botol membuat bayangan kabur. Mengurangi pantulan dari sekitar, jadi harus gelapkan ruangan sedikit, dan menstabilkan botol membantu mendapatkan bayangan yang lebih jelas. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa satu, botol atau gelas bening berisi air berperilaku mirip seperti cermin cembung dapat menghasilkan bayangan nyata terbalik pada layar bila jaraknya tepat dan bayangannya maya diperbesar jika dilihat dari dekat. Dua, tetesan air pada plastik juga bertindak sebagai lensa kecil yang memperbesar objek di bawahnya atau bayangan maya. Yang ketiga, sendok menunjukkan sifat cermin bagian cekung dapat memusatkan cahaya atau dapat membentuk bayangan nyata terbalik pada jarak tertentu. Sedangkan bagian cembung menghasilkan bayangan maya, tegak dan diperkecil. Yang keempat, dengan bahan sederhana di rumah kita dapat memahami prinsip dasar dari optik dan sifat bayangan lensa cermin. Demikianlah hasil percobaan yang dapat saya lakukan di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian.